Saya barusan saja punya tamu banyak. Kebetulan bersamaan dari Jawa Timur, dari Semarang, dari ini dekat sini, Tuban, dari Rembang sendiri, waktu bersamaan. Dalam perbincangan itu ada yang menarik yang perlu saya sampaikan. Mereka itu bertanya kepada saya, mengapa Kiai mendukung Kiai Imad? Barangkali ada yang tidak disampaikan di publik, tapi disampaikan di kita. Akhirnya saya jawab, saya tidak mendukung Kiai Imad, tapi mengapresiasi. Ketawa semua. Pada ketawa semua. Iya kan? Sebenarnya yang menggugat nasab klan Ba'alwi, yang mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, itu kan hanya Kiai Imad. Melalui tesisnya, satu orang Kiai Imad menggugat klan Ba'alwi yang notabene tidak hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh, hampir di beberapa negara itu ada Ba'alwi, khususnya beberapa negara Islam. Jadi kalau menggugat Ba'alwi, nasab Ba'alwi itu berarti menggugat dunia. Dan itu hanya Kiai Imad dari Jawa, Jawa Banten, karena dia memang ada darah Jawa, darah Banten itu, darah Madura, yang jelas Aljawi. Satu Kiai Imad bisa membuat bingung klan Ba'alwi. Jadi yang menggugat Kiai Imad. Ulama-ulama itu sifatnya mengapresiasi. Saya mengapresiasi. Saya dari awal saya mengapresiasi Kiai Imad. Pernyataan-pernyataan awal saya lebih dominan di mengapresiasi. Sehingga kalau masalah nasab, terkait dengan data-data nasab, langsung saya suruh mengikuti konten-konten yang ada Kiai Imad. Biar validasinya jadi satu dari kepakaran Kiai Imad dan sekaligus keberanian Kiai Imad yang luar biasa. Satu Kiai Imad, yang lain itu kan mengapresiasi. Gus Abbas mengapresiasi tesis Kiai Imad dengan membuat gerakan civil society BWI-LS. Gus Fuad mengapresiasi tesis Kiai Imad dengan sikap beliau yang kritis. Kiai Nur Fadil mengapresiasi tesis Kiai Imad dengan turut memberikan dokumen kesejarahan Wali Songo dan zuriyahnya. Saya mengapresiasi Kiai Imad dengan perspektif akademik saya. Dan yang menggugat Kiai Imad, satu ulama Nusantara, membuat bingung seluruh klan Ba'alwi. Tidak hanya membuat bingung dari klan Ba'alwi yang jadi tokoh agama saja, tapi yang membuat bingung juga dari klan Ba'alwi yang menjadi provokator. Membuat bingung klan Ba'alwi yang menjadi provokator, ya Pak Rizik Sihab, Bahar Smith misalnya. Dan membuat bingung Ba'alwi yang menjadi provokator siapa? Hanif Alatas, provokator. Yang suka demo itu kan namanya provokator itu. Jadi bingung. Jadi tidak hanya yang provokator juga, klan Ba'alwi yang lembut-lembut jadi bingung juga. Karena mereka memang nasab itu menjadi ideologi. Nasab itu menjadi, mohon maaf ini, kalau saya lihat itu diglorifikasi seperti rukun iman oleh klan Ba'alwi itu. Sehingga mereka yang menentang nasab klan Ba'alwi itu dikategorikan
musyrik, tidak dapat syafaat. Bahkan betul, saya dapat tamu, nggak perlu saya sebutkan namanya, tadi pagi, berdua, menyampaikan ke saya, Anar liman aso Bani Hashim. Neraka itu untuk orang yang mengingkari Bani Hashim. Dia mengatakan begitu. Saya tanya, pernyataan itu dari mana sumbernya? Pokoknya dengar begitu, katanya. Itu karena mungkin ikut ceramah Pak Alwi itu. Lah terus, gimana kalau kita mengingkari Abu Jahal? Gimana kalau kita mengingkari Abu Lahab? Dia juga Bani Hashim loh, misalnya. Kan jadi repot kalau tak ini dijadikan pembenaran. Anar liman aso Bani Hashim ini kan kacau. Luar biasa. Ini contoh-contoh doktrin-doktrin yang mengarah kepada upaya memaksumkan Pak Alwi. Berbahaya. Berbahaya. Fitnah syara akan muncul nanti orang ngaku-ngaku cucu Nabi. Tapi kontrari salah. Karenanya fenomena yang sudah luar biasa, gejala fitnah syara sudah nampak di depan mata, muncul tesis iman. Akhirnya para ulama Nusantara banyak yang mengapresiasi. 99%. 1%-nya itu terhitung jari itu. Dari mana? Dari data acak aja saya. Beberapa tokoh yang bertemu dengan saya, bahkan yang membela Ba'alwi. Saya nggak perlu menyebutkan namanya. Pembela Ba'alwi. Saya nggak perlu menyebut namanya. Saya ulang lagi, pembela Ba'alwi. Diam-diam ngomong sama saya, mengapresiasi tesis Kiai Iman. Mengapa dia menjadi pembela Ba'alwi secara publik? Ya udah terlanjur. Dekat dengan Ba'alwi. Tamu-tamunya Ba'alwi banyak. Keluarganya ada dari Ba'alwi. Dari pengurus NO, nggak saya sebutkan namanya. PCNO dari mana juga nggak perlu saya sebutkan. Sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Habib itu. Tapi menjelaskan kepada saya, mendukung tesis Kiai Iman. Mendoakan dari doa dalam senyap. Doa dalam senyap. Tidak mau terus terang dia. Yang tidak nampak. Dan bahkan yang nampak di komunitas Pak Alwi. Kalau yang nampak nggak saya bahas. Sudah jelas-jelas mainstream. Sudah menjadi arus utama sekarang ini. Dan semuanya sifatnya mengapresiasi. Seperti Kiai Said Agil Siraj. Mengapresiasi beliau. Seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama-ulama besar mengapresiasi. Banyak ulama besar yang lainnya, hakikatnya juga mengapresiasi, tapi dengan caranya. Saya nggak perlu nyebut nama beberapa ulama tokoh, karena nanti khawatir kontra publik. Karena hakikatnya sebenarnya mereka itu banyak yang mengapresiasi. Jadi guncang ganjingnya Pak Alwi itu sebenarnya hanya satu ulama Banten, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang lainnya cukup mengapresiasi. Nggak boleh ikut-ikutan. Saya nggak boleh ikut-ikutan bicara nasab. Cukup saya mengapresiasi. Terlalu lebay. Satu ulama aja sudah bikin bingung masa harus melibatkan diri dalam konteks diskursus kenasaban. Ya diskursus apresiasi saja. Gus Aziz Zazuli mengapresiasi tesis Kiai Iman dengan cara apa? Membuka seluruh hasanah-hasanah karya Pak Alwi yang sangat cenderung dengan syiahnya itu. Dan bahkan di luar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak sekali ditemukan di karya-karya Pak Alwi yang sudah dikupas oleh Kiai Aziz Zazuli. Nah, malah saya belum sempat seserius Kiai Aziz Zazuli. Belum sempat membuka-buka itu, kecuali hanya 1-2 kitab untuk dasar apresiasi saja. Kalau dasar apresiasi
mengapresiasi Kiai Imad itu kan tidak perlu buka banyak kitab. Kalau hanya mengapresiasi tesis Kiai Imad itu kan 1-2 kitab sudah cukup. Nah, kecuali Gus Aziz Jazuli mengapresiasi tesis Kiai Imad, kebetulan dia ada banyak tag yang bisa diekspos dan itu menarik. Jadi intinya yang membuat bingung klan Ba'alwi itu tidak banyak Kiai Jawa, Kiai Nusantara. Satu Kiai Imad, yang lainnya cukup mengapresiasi. Banyak ulama itu banyak yang mengapresiasi. Coba kasus Muktamar Jatman yang ke-13 dengan langkah senyap tapi pasti mereka itu hampir dan itu mengapresiasi tesis Kiai Imad, tapi nggak menampakkan. Di desa-desa beberapa kesempatan saya dalam perjalanan berhenti di masjid, sholat, ketemu beberapa kiai imam masjid, menyapa karena sering ikuti diskursus nasab, lihat saya disebut nama saya, ya gimana lagi saya mengaku, ya betul saya. Terus dia akhirnya minta saya mampir ke rumahnya, dibuatkan kopi, tapi saya janjikan sebentar, 10 menit. Atau ada yang berhenti di teras masjid, hanya 5 menit. Intinya apa? Mengapresiasi tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi yang menggugat klan Ba'alwi itu hanya satu, Kiai Imaduddin Utsman. Yang lainnya mengapresiasi, bersama dengan apresiasi itu merefleksikan kekhasannya masing-masing untuk mengiringi apresiasi itu. Karena memang mengapresiasinya para tokoh pergerakan, para kiai itu kan nggak hanya sekedar apresiasi. Tentu ada refleksi-refleksi yang ngimbangi pola apresiatif itu. Saya mengapresiasi Kiai Imad, ya ngimbangi dengan pandangan-pandangan akademik saya. Tapi intinya hanya Kiai Imad yang menggugat. Gagah. Padahal pernah direndahkan perbandingan satu Habib dengan 70 ulama. Jauh sekali. Sebaliknya, satu Kiai Jawa tidak hanya 70 habaib. Masya Allah. Bahkan kalau dihitung ribuan habaib, seluruh klan ini kan akhirnya harus berhadapan dengan satu Kiai, yaitu Kiai Imaduddin Utsman. Kiai yang lain cukup mengapresiasi. Validasi keabsahan dari gugatan ini ada pada tesis Kiai Imaduddin Utsman. Yang lainnya mengapresiasi. Sekali lagi, mengapresiasi. Cuman mengapresiasinya ada yang menampakkan, ada yang tidak menampakkan, ada yang malu-malu antara menampakkan dan tidak menampakkan. Itu saya sampaikan ke tamu pada ketawa semua sampai akhir itu tadi. Ya pada akhirnya salam untuk Kiai Imaduddin Utsman. Semuanya mengapresiasi tesis Kiai Imaduddin Utsman dan mendukung demi membendung fitnah sarak. Mengaku cucu Nabi, kontra risalah terhadap Nabi Muhammad. Kalau ngaku cucunya si A yang nggak ada hubungannya dengan Nabi mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau mengaku cucu Nabi berarti di situ dengan pola yang kontra risalah berarti di situ menjadi tanda munculnya fitnah sara. Sekarang sudah di depan mata. Maka harus kita bendung fitnah sara itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang elegan, dengan cara yang humanis, dengan cara yang ilmiah, dengan mengapresiasi tesis Kiai Imaduddin Utsman. Dengan apresiasi yang berbeda-beda caranya. Seperti saya, apresiasi dengan perspektif-perspektif akademik. Sekali lagi, selamat Kiai Imad. Ternyata banyak dirindukan oleh ulama-ulama di Nusantara ini. Bahkan dunia. Bahkan sudah mempengaruhi Malaysia yang luar biasa kebijakannya itu. Yang Indonesia malah masih asik-asik dalam diskursus di sosial media. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena target kita adalah edukasi, bukan pengadilan, bukan kekerasan. Tapi saya nggak tahu ending dari gugatan Kiai Imad ini, tapi pada prinsipnya
apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu cukup atau patut kita apresiasi dengan doa tentunya. Semoga Kiai Imad selalu dalam anugerahnya. Terima kasih.